Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2892150244 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Typing Tutor mengenai memo dengan Bapak Darmainis selaku dosen pengampu. Memo 1. Nota atau surat peringatan tidak resmi. Kedua, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Ketiga, bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan dalam kurung memorandum, tutup kurung, menurut otoritas jasa keuangan. Memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi atau tidak resmi. Apa itu memo? Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris dan penulisannya bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Memo ditulis untuk memberikan arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan ada juga yang tidak resmi atau pribadi. Memo yang bersifat resmi biasanya digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Memo tidak resmi digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, atau instansi. Struktur memo dan ciri-ciri memo. Struktur memo 1. Kepala memo terdiri dari kop memo atau hanya untuk memo resmi, nama pengirim serta nama penerima. Kedua, badan memo terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Ketiga, kaki memo terdiri dari tanda tangan serta nama lengkap pengirim. Ciri-ciri memo. 1. Memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. 2. Memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. Ketiga, informasi yang dikirim jelas dan relevan. 4. Biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Kelima, memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara maupun vertikal, penyampaian dari atas kepada bawahan atau sebaliknya. Memo memiliki 2 jenis, yaitu 1. Memo resmi. Jenis memo ini sifatnya resmi dan biasanya dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan, lembaga, ataupun instansi. Kedua, memo tidak resmi atau memo pribadi. Jenis memo ini sifatnya pribadi
yang biasanya digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang terdekat. Fungsi memo dan cara membuat memo. Fungsi memo. Memo memiliki fungsi untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi yang terdapat dari sebuah memo antara lain berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Cara membuat memo. Adapun langkah-langkah dalam membuat memo antara lain sebagai berikut. 1. Hendak menulis memo, tulislah secara singkat dan padat langsung mengenai hal-hal pokok yang ingin disampaikan. Kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Ketiga, cantumkan nama pembuat di memo secara jelas supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, jangan lupa cantumkan juga nama penerimanya supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Siapa yang mengirim memo itu? Memo atau memorandum adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Di dalam praktiknya, relatif jarang penggunaan memo yang berasal dari karyawan kepada pimpinan dalam suatu organisasi bisnis. Ini adalah contoh memo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.